Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ya, saya mendapat banyak tekanan di rumah. Sampai satu waktu mama saya saking marahnya, dia lempar pisau ke saya. Terus dia bilang, kata mama saya, kamu harus bunuh mama atau keluar dari Islam. Saya nggak bisa jawab, saya sedih banget gitu. Saya kalau lagi suka terbayang gitu, saya suka sedih gitu. Soalnya waktu itu mama saya sampai pukul-pukul dirinya sendiri. Saya seperti menyiksa mama saya sedih gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunia Nilawati. Nama Cina saya Layun Shen, tapi saya biasa dipanggil Yun Yun. Dulu saya agamanya Buddha, ya karena ikut orang tua saja. Lalu sampai saya sudah mulai kerja, saya sering bingung apa yang saya lakukan ini, saya bilang gitu. Saya anak paling besar, adik saya 2. Papa mama saya keturunan Cina juga, tapi nggak asli dari Cina. Setelah saya kerja itu, saya baru sadar bahwa apa ritual saya yang lakukan ini sepertinya nggak ada artinya gitu. Jadi saya suka ikut-ikut temen. Waktu itu saya ikut temen saya kebaktian di kantornya. Terus saya juga ikut kebaktian di gereja dekat rumah. Sampai berjalan hampir setengah tahun kalau nggak salah. Setelah itu saya ketemu temen satu gedung, tapi bukan satu kantor. Temen itu sering ketemu, sering main gitu. Terus nanya-nanya sama saya, soalnya dia sering lihat saya ikut kebaktian. Saya dia meminjamkan, dia bilang mau nggak baca buku Islam katanya gitu, baca-baca buku. Saya bilang boleh, baca-baca buku aja nggak apa-apa, saya bilang gitu. Jadi saya coba baca-baca, ada satu bukunya yang menarik, yaitu judulnya Mengenal Kebenaran Yesus dalam versi Islam dan Kristen. Sebelumnya kan saya udah ikut gereja, jadi saya ada bayangan gitu tentang Yesus Kristus katanya. Tapi sejak saya ikut yang kebaktian itu, saya juga nggak ada yang berarti gitu di hati saya, kosong gitu ya. Terus sesudah saya baca satu buku itu, saya senang gitu, kayaknya kena di hati saya rasa adem. Terus saya banyak-banyak baca buku lagi. Akhirnya saya penasaran, saya tanya sama teman saya itu, kalau mau masuk Islam tuh bagaimana caranya, saya bilang gitu. Terus dia bilang, serius kamu mau masuk Islam, dia bilang, harus baca syahadat, dia bilang. Tapi sebelum saya, dulunya lagi saya masih sekolah, saya sering lihat teman saya tuh ini wudu. Jadi sebenarnya saya itu ikut kursus, jadi dari jam 1 sampai jam 4. Jadi itu teman saya, dia sholat zuhur dan sholat asar. Saya bingung, waktu jam 1 itu dia ke WC, dia wudu, dia sholat. Terus udah jam 3 dia gitu lagi. Saya bingung, saya bilang kenapa kamu sering cuci-cuci muka, saya bilang gitu. Saya kalau mau sholat harus begitu katanya. Wah bersihkah banget kamu ya, saya bilang gitu. Emang sehari kamu berapa kali sholatnya? 5. Wah saya kayaknya kagum gitu ya. Saya seneng sejak dengar itu. Wah bagus sih, berarti kenapa cuci sampai banyak gitu ya, saya bilang.
bersih sekali, saya bilang gitu. Nah, terus yang sejak saya baca buku itu, saya jadi kebayang lagi teman saya itu. Oh, luar biasa, saya bilang. Islam itu indah ya, saya bilang. Bagus banget, bersih lagi, saya bilang. Akhirnya saya udah pikir-pikir, sesudah nanya sama teman saya itu, baca syahadat gimana, di mana. Saya bertekad, saya bilang biarinlah, saya ambil jalan ini, semoga saya dapat kemudahan, saya bilang gitu. Jadi akhirnya saya baca syahadat di Masjid Al-Azhar. Saya diam-diam, orang tua saya nggak tahu. Saya udah tahu lah pasti menentang gitu ya. Sesudah itu saya coba-coba sholat, tapi sholatnya juga nggak bisa full. Sholatnya juga sambil baca, sambil pegang buku gitu, soalnya belum hafal. Terus satu hari lagi mau sholat isya, hujan. Terus adik saya di kamar, biasa saya sholatnya di kamar. Adik saya juga nggak tahu saya udah masuk Islam. Terus saya sholat di luar. Udah sholat di luar, saya lupa sejadahnya sama mukena saya taruh di ruangan itu. Enggak, saya bawa ke kamar, diumpetin. Besok paginya ketemu sama mama saya. Mama saya bingung. Ini baju sembahyang siapa? Katanya gitu. Terus saya diem aja, aduh iya saya lupa, saya bilang. Terus ditanyain ke pembantu bilang itu bukan punya saya, dia bilang gitu. Punya siapa ini? Dia teriak-teriak, mama saya marah-marah terus. Akhirnya saya ngaku, punya Yun, saya bilang gitu. Terus saya dimarahin. Kapan kamu masuk Islam? Kenapa kamu bisa begitu? Wah, saya dimarahin terus. Pokoknya saya nggak dikasih kesempatan untuk jawab, ditanyain terus menerus. Terus akhirnya mama saya saking marahnya, mukena saya digunting-gunting, sajadah saya mau dibakar gitu, tapi nggak bisa karena tebel. Saya cuma nangis aja, saya sedih, saya bingung gimana rasanya, hatinya meledak gitu, bingung saya. Jadi akhirnya dari kejadian itu saya sering ngumpet di kamar, saya diem aja. Kalau mau sholat saya pakai kaos yang tangan panjang, saya tutup kepala saya pakai selimut. Saya waktu itu lagi berhenti kerja, jadi saya banyakkan di rumah. Terus teman saya yang ngajak saya masuk Islam itu, dia pernah pesen kalau ada apa-apa telepon saya, dia bilang nanti saya bantu kamu. Terus saya telepon dia, saya sedih gitu, saya ceritain semuanya sama teman saya itu. Terus teman saya menawarkan keluar dari rumah, dia bilang daripada kamu nanti Islamnya goyah, keluar dari Islam kan lebih susah, dia bilang nggak boleh. Terus saya bilang saya nggak akan keluar dari Islam, saya nggak mau sia-siakan hidayah yang saya dapat, saya bilang gitu. Ya, saya mendapat banyak tekanan di rumah, sampai satu waktu mama saya saking marahnya dia lempar pisau ke saya. Terus dia bilang, kata mama saya, kamu harus bunuh mama atau keluar dari Islam. Saya nggak bisa jawab, saya sedih banget gitu. Saya kalau lagi suka terbayang gitu, saya suka sedih gitu. Soalnya waktu itu mama saya sampai pukul-pukul dirinya sendiri. Saya seperti menyiksa mama saya sedih gitu loh. Kalau udah mama saya udah begitu nekat gitu, saya kunci diri di dalam kamar, saya nggak berani keluar. Itu saya cerita sama teman saya itu yang ngajak saya masuk Islam,
Dia bilang, kamu keluar aja dari rumah, dia bilang. Keluar diam-diam supaya mama kamu nggak menekan kamu lagi. Soalnya saya bingung, saya saya ditekan suruh bunuh mama saya atau keluar dari Islam, dua-duanya sama-sama berat. Saya nggak bisa milih itu. Terus akhirnya satu waktu saya diam-diam keluar rumah. Saya kos di lain tempat. Saya putus komunikasi sama mama saya, tapi saya sering telepon adik saya di kantornya, nanya keadaan mama saya. Yang paling menentang memang mama saya. Papa saya juga sebenarnya menentang, tapi dia udah memaklumi, udah mengerti gitu. Kata papa saya, nggak apa-apa itu, kalau agama yang dia pilih biarin aja. Tapi mama saya nggak terima. Dia selalu berulang-ulang bilang, bunuh mama atau keluar dari Islam, dia bilang gitu. Akhirnya saya keluar dari rumah. Saya masih nanya adik-adik saya, katanya adik saya masih menentang, dibilang gitu. Ya udah, saya akhirnya kos terus menerus. Di situ saya ditemenin teman saya yang mengajak saya ke Islam. Setiap hari saya bingung gitu. Soalnya zaman dulu kan belum begitu banyak yayasan seperti sekarang yang bisa untuk konsultasi atau minta bimbingan. Jadi saya banyak baca buku aja, menjalani ibadah dengan buku. 2 tahun saya mencoba mendalami Islam dengan tanpa bimbingan dari guru, cuma belajar Iqra waktu itu saya, sama dari buku-buku saja saya belajar. Akhirnya sesudah saya menikah, tapi mama saya masih menentang. Dia terus menentang. Kalau saya telepon, mama saya selalu menanyakan, udah keluar dari Islam belum? Katanya gitu. Kamu harus keluar dari Islam, dia bilang. Mama nggak terima kalau kamu belum keluar dari Islam, katanya gitu. Iya, saya kalau udah gitu, saya suka bilang, iya, nggak akan lepas dari Islam asal mama tahu aja, saya bilang gitu. Tapi mama saya tetap dia menentang terus menerus. Sesudah saya menikah itu, saya akhirnya punya anak. Nah, sejak saya punya anak, mama saya mulai lembut hatinya, dia mau menerima. Jadi tapi kalau saya sembahyang, dia nggak kasih juga. Dia bilang, nggak usah begitu, nggak usah sembahyang, katanya gitu. Jadi saya kalau mau sholat, saya suka diam-diam, curi waktu. Itu kalau saya lagi berkunjung ke mama saya mau sholat nggak bisa. Saya suka nyuri-nyuri waktu di kamar pembantu saya sholatnya. Tapi bertambah waktu, mama saya kan ada sakit, dia sering konsul ke rumah sakit, jadi hanya saya yang bisa menemani, adik-adik saya nggak bisa, sibuk semua. Sepertinya mama saya juga jadi bagaimana gitu kali ya, soalnya dulu dia kan menentang saya, tapi akhirnya saya yang dekat sama mama saya. Jadi kalau di rumah sakit tuh lama, saya berjam-jam. Saya suka bilang, mau sholat dulu ya, saya bilang gitu. Terus mama saya suka ngomong, apa-apaan sih kamu, katanya gitu. Nggak usah, temenin mama aja di sini, dia bilang. Akhirnya saya nyuri waktu, mau ke WC, saya bilang gitu. Saya dapat nyuri beberapa menit, 5 menit paling enggak lah, saya bisa sholat akhirnya. Itu jalan sampai 5 tahun saya bolak-balik rumah sakit itu nemenin mama saya. Sudah belakangan ini, kalau mama saya lagi menemani mama saya bilang, Ma, seperti biasa mau sholat dulu ya, saya bilang gitu. Mama saya akhirnya megang tangan saya, dia bilang, iya ya, kamu jangan lama-lama sholatnya, katanya. Mama nggak takut sendirian, katanya gitu.
Iya, iya, sudah. Kan selama ini nggak lama, saya bilang gitu. Padahal saya ke WC waktu itu. Bilangnya ke WC sama mama saya. Ya, sejak yang, pokoknya sejak sejak sebenarnya mama saya mulai lembut hatinya sejak saya punya anak. Dan udah anak kedua, mama saya udah semakin menerima gitu ya. Jadi kalau mau makan, saya kadang-kadang dikasih tahu, ini kamu nggak boleh makan, ada babinya, katanya gitu. Eh, kalau papa saya nggak pernah, dia nggak pernah menentang, nggak pernah bantah, juga nggak kelihatan mendukung juga, nggak ada nggak ada pendapatnya itu. Tapi dia papa saya nggak menentang keras seperti mama saya. Kalau adik-adik saya, terserah kamu mau ambil jalan itu, ya terserah, itu jalan kamu, kata adik-adik saya gitu. Jadi akhirnya saya bertekad, saya nggak apa nggak akan keluar dari Islam sama sekali, biarpun mama saya menentang terus menerus. Jadi saya pertahankan. Alhamdulillah, tambah waktu mama saya udah mulai menerima. Tapi hanya satu kekurangan, mama saya masih belum menerima bila saya berhijab di depan mama saya. Dulu sebelum ini kan saya agamanya Buddha, itu juga apa yang saya sembah juga tidak nampak, dan saya hanya ikut-ikutan. Itu yang saya lakukan ritual, sepertinya hati saya nggak kosong gitu, nggak ada artinya. Saya bilang, ini ngapain ya, saya bilang gitu. Terus saya suka mikir, apa dunia ini siapa yang cipta, saya bilang gitu. Waktu itu kan dalam agama Buddha saya, apa ya, pelajarannya tuh bahwa alam semesta itu terjadi dengan begitu saja, katanya. Terus saya berpikir, nggak mungkin, saya bilang itu pasti ada yang menciptakan, saya bilang. Dan itu pemikiran saya. Terus sudah saya tahu Islam, saya baca banyak buku, saya sepertinya bisa memahami gitu bahwa semua ini nggak terjadi dengan begitu saja, pasti ada yang ciptakan, yang maha besar. Makanya saya yakin, saya bilang, Allah memang ada, saya bilang. Nggak mungkin semuanya terjadi begitu saja. Jadi pasti ada yang maha besar yang menciptakannya. Dalam menjalankan ibadah, waktu sebelumnya yang awal saya Buddha, saya kan tidak mengerti bahasanya. Juga saya tidak merasakan kesejukan di hati saya gitu, seperti kosong. Terus saya coba ke Kristen, dengan bahasa yang saya mengerti, saya nggak merasakan ketenangan juga. Saya merasa kosong. Saya juga waktu itu sebenarnya ngambang, saya bingung apa ya yang saya cari, saya bilang gitu. Nah ya, sejak saya kenal Islam, gara-gara baca buku satu itu, justru saya merasa sejuk. Saya bilang, kok saya baca cerita ini aja, saya tenang gitu ya, saya mau mempelajari di dalam.